Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pembelajaran ya. Nah, banyak sekali ya karena kita kejar materi. Pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran 4. Silakan dibuka LKS kalian halaman 38. Di sini ada mata pelajaran PJOK, PPKN dan matematika. Untuk PPKN di sini ada menghargai energi. Nah, setiap orang itu mengeluarkan energi untuk melakukan pekerjaan, sama seperti kalian belajar itu juga mengeluarkan energi. Bu Ali mengajar itu juga mengeluarkan energi. Orang tua kalian bekerja juga mengeluarkan energi. Nah, di sini ada Pak Petani ya. Petani ini bekerja keras. Dia mengeluarkan energi untuk merawat tanamannya, baik itu buah-buahan atau sayuran, agar buah-buahan yang ditanam itu berbuah lebat, sayurannya tumbuh subur sehingga bisa dipanen. Nah, dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu membutuhkan energi dan waktu, Nah, contohnya misalkan orang tua kalian bekerja misalkan yang berdagang di pasar. Nah, pasti beliau juga membutuhkan energi untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, dan membutuhkan waktu yang lama, tidak dalam hitungan menit ya. Misalkan berangkat jam 6, terus jam 6.10 sudah pulang bawa uang banyak ya, itu tidak, pasti membutuhkan waktu yang lama dan energi yang banyak. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menghargai energi yang telah dikeluarkan oleh orang tua kita. Bagaimana caranya? Contohnya kalian menghargainya dengan cara belajar lebih keras, agar energi yang dikeluarkan orang tua kalian untuk bekerja itu tidak terbuang sia-sia. Mereka bisa bangga dengan kerja keras kalian dengan cara belajar ya. Nah, di sini ada contoh lain apa yang dapat dilakukan untuk menghargai energi. Contoh lain yang dapat dilakukan untuk menghargai energi. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan pekerjaan orang lain. Mencela itu mengejek, tidak boleh. Misalkan kita mengejek, dia hanya tukang parkir, tidak boleh seperti itu, karena setiap pekerjaan itu membutuhkan energi dan waktu. Jadi semuanya itu sama ya, semua pekerjaan itu membutuhkan energi. Kita tidak boleh mencelanya ya, tidak boleh mencela dan merendahkan. Yang kedua, menghargai orang lain yang sedang bekerja. Dengan cara apa? Tidak mengganggu orang lain saat bekerja. Yang ketiga, merawat dan menghargai barang hasil karya dan usaha orang lain. Kita harus menghargai. Misalkan contohnya petani itu dia menghasilkan buah atau sayuran atau beras ya. Kita tidak boleh mencelanya, dan kita harus menghargainya dengan cara kita beli dengan harga yang pantas. Jangan misalkan lagi di pasar nih ya, di pasar terus petani jual dagangannya, misalkan jual beras. Nah, terus nanti ada yang beli 1 kilo beras harganya Rp500, itu tidak boleh, itu namanya tidak menghargai. Nah, bentuk bagaimana kita menghargai yaitu merawat dan menghargai barang hasil karya dan usaha orang lain. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu. Nah, kalian juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah bekerja keras dan selalu menemani kalian untuk belajar. Yang kelima, membayar jasa atau barang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini misalkan penjahit ini dia sedang menjahit baju kalian sedang menjahitkan baju ya di tempat penjahit. Nah, pasti nanti di akhir setelah baju kalian selesai, kalian harus membayarnya dengan biaya yang sesuai ya. Itu adalah contoh perilaku yang menghargai energi yang dikeluarkan oleh orang lain. Itu materi PPKN. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 39 ini yang PPKN. Tulislah beberapa contoh pekerjaan
berikut barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, kalian memberikan contoh pekerjaan dan disertai barangnya. Misalkan Bu Alif memberi contoh ya, bengkel, tukang bengkel. Nah, itu dia menghasilkan barang atau jasa? Oh, jasa. Jasa memperbaiki motor. Nah, nanti dijelaskan seperti itu ya, bengkel motor menghasilkan jasa memperbaiki motor. Nah, terus tulislah energi apa saja yang dikeluarkan orang tersebut. Nah, kalian tuliskan energi apa saja. Oh, energi untuk memperbaiki motor tadi. Terus kewajiban kita yang harus kita lakukan bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan misalkan kita membayar upah dengan harga yang sesuai. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, yang materi matematika di sini kalau kemarin itu kita sudah mencari lama suatu kegiatan. Caranya mencari lama kegiatan itu adalah waktu mulai dikurangi waktu selesai. Nah, sekarang kita akan mencari waktu selesai ya, waktu selesai suatu kegiatan. Nah, kalau waktu selesai ditulis, kalau waktu lama ya, Bu Alif akan flashback yang kemarin. Waktu lama itu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kalau waktu selesai caranya waktu mulai ditambah lama kegiatan. Lama kegiatan ya. Kalau waktu mulai itu caranya waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Nah, ini wajib ditulis di buku kalian ya. Silakan disalin di buku kalian. Dituliskan di buku kalian ini ya. Wajib ditulis yang ini. Nah, sekarang Bu Alif akan memberikan contoh untuk mencari waktu selesai. Waktu selesai itu tadi caranya bagaimana? Bentar ya. Waktu selesai itu caranya waktu mulai ditambah lama kegiatan. Waktu mulai ditambah lama kegiatan ya. Oke. Nah, contohnya di sini adalah ada Bu Umi berangkat ke pasar pukul 8.30. Bu Umi berangkat pukul 08.30. Terus apa lagi yang diketahui? Bu Umi berbelanja selama 45 menit. Bu Umi belanja selama 45 menit. Pukul berapa Bu Umi pulang ke pasar? Dari pasar maksudnya. Bu Umi pulang dari pasar Nah, perhatikan, yang ditanya pukul berapa Bu Umi pulang dari pasar. Pulang, berarti kalau pulang dia sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti kita pakai rumus yang ini. Waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Oke, berarti pulang, jawabannya ya, pulang
D1 itu diketahui, D2 itu ditanya, D3 itu dijawab ya. Nah, ulang sama dengan tadi waktu mulainya itu berarti berangkatnya Bumi jam berapa? Jam 08.30 ditambah lama kegiatan berapa? 45 menit. Berarti bagaimana kalau kita berubah ke cara bersusun? 8.30 ditambah 45 menit. Di sini ini adalah tempatnya jam dan di sini adalah tempatnya waktu. Berarti kalau 45 menit itu tuliskan di jam atau ya di sini adalah jam, di sini adalah menit, sorry. Berarti kalau 45 menit ini kita tuliskan di mana? Di 8 apa di 30? Oke, di 30 berarti 45-nya dituliskan di sini. Nah, yang depan bagaimana, Bu? Untuk mempermudah kalian, jika di depan ini tidak ada keterangan jamnya, kalian bisa tuliskan 00 seperti ini ya. Nah, ini kita kurangkan apa kita tambahkan? Tambahkan, di sini sudah ada ya, ditambah. Berapa? 0 tambah 5, 5. 3 tambah 4, 7. 8 tambah 0, 8. 0 tambah 0, 0. Berarti pulangnya jam 8 lebih 75 menit. Apakah di waktu itu di jam kalian ada 75 menit? Tidak ada, karena menit itu satu jam itu adalah 60 menit ya. Jadi ini melebihi 1 jam 75 menitnya ini. Nah, maka dari itu kalau kemarin mencari waktu lama itu kita meminjam, kan? Kalau yang ini kita menyimpan, kita simpan waktu yang kelebihan menit itu tadi dipindah ke jam atau dirubah ke bentuk jam. Jadi 08 75 menit itu sama dengan 0800 ditambah 75 menit. Gini ya. Nah, berarti 0800 ditambah 75 menit. Karena tadi itu 1 jam sama dengan 60 menit. Kita simpan 1 jam ya. 1 jam itu 60 menit. 60 menit. Lebihnya berapa? Ditambah 15 menit. Nah, apakah harus dijadikan 60 menit, Bu? Ya, harus. Karena 1 jam itu nilainya 60 menit. Jadi kalau ini 75 itu melebihi 60 menit kan, berarti kalian simpan. Kalian rubah menjadi jam. Caranya seperti ini. Lalu 8:08:00 ditambah 1 menit itu adalah 1 jam ditambah 15 menit. Jam 8 ditambah 1 jam itu berarti jam berapa? Jam 9. Berarti 09 lebih berapa menit? Ini 15 menit. Berarti jam 9 lebih 15. Jawabannya yang ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ketika kalian jumlahkan itu ternyata menitnya, bagian menit yang belakang ini lebih dari 60. Ini kan 75 itu lebih dari 60. Nah, kalian rubah ke jam. Yang mana? Seperti ini ya. 75 menit itu sama dengan 60 menit ditambah sisanya berapa? 15 menit ya. Ini 60 menit, tidak boleh 70 menit, tidak boleh. 60 menit karena 1 jam itu 60. Nah, 1 jamnya ini kita simpan di mana? Simpan kan di sini, di 8. Kita jumlahkan di 8. Jadi 8 jam 8 ditambah 1 jam. 9 jam, lebihnya berapa menit? 15, berarti titik 15. Seperti itu. Nah, perlu dicontohkan lagi? Oke, akan buatkan soal lagi ya. Dihapus dulu. Seperti ini. Nah. Oke, kita tuliskan D1. D1 itu diketahui apa? Misalkan ada Salwa
belajar mulai pukul 08:30. Selamanya belajar, Salwa belajar selama 45 menit. Ditanya, pukul berapa Salwa selesai belajar? Nah, seperti ini ya. Nah, D3 ini dijawab ya, balik. Ini ditanya, diketahui, ditanya dan dijawab. Kalau ada soal cerita nanti dibuat seperti ini. Nah, pukul berapa Salwa selesai belajar? Berarti kan yang ditanya adalah waktu selesai ya, seperti tadi, waktu selesai. Waktu selesai. Selesai itu sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan. Oke, yang ini balik 50 menit aja biar berbeda sama yang tadi. 50 menit. Oke, nah waktu selesai kita buat bersusun ya. 08, waktu mulai 08:30 ditambah 50 menit. Nah, kita susun 08:30 menit ya. Menit berarti di sini jam, di sini menit. Kita taruh di mana? Di 8-nya ini lurus di 8 atau di 30? Ya, di 30. Nah, untuk mempermudah di sini tulis apa? 0, 0. Lalu dijumlah. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 5, 8. Titik 8. Nah, jam 8 lebih 80 menit. Oke, kita lihat menitnya di sini. Apakah dia lebih dari 60 menit? Ya, lebih dari 60 menit. Berarti kita rubah ke jam. 0800 ditambah 80 menit ya itu. Berarti 0800 ditambah 60 menit ditambah berapa lagi? Sisanya kalau 80 dikurangi 60 itu berapa? 20. Berarti di sini ditambah 20 menit. Ya. Nah, 20 ini dari mana? Tadi 15 dari mana? Nah, ini dari 80 dikurangi 60 sisanya ya. Sisanya 20. Ya, 8 dikurangi 60 20. 20-nya diletakkan di sini. Oke, berarti nanti jawabannya 0800 ditambah 1 jam ditambah 20 menit. Nah, kita nulisnya gimana? Jam 8 ditambah 1 jam berarti jam 9. Berarti 0900 kok 0900? 09 lebih 20. Seperti ini ya. 09 lebih 20. 9-nya ini jam 8 ditambah 1 jam, 20-nya ini karena lebih 20 menit. Oke, 20 menit itu tadi dari 80 dikurangi 60. Jadi 20 sisanya ditaruh sana. Oke, paham ya, Nak? Nah, sekarang kalian lihat halaman 40. Ayo berlatih 3.6. Nah, silahkan dicoba yang nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu mencari lama waktu. Ingat lama waktu rumusnya apa? Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Dan nomor 2, pukul berapa Pak Ali selesai mencuci mobil? Berarti memakai waktu selesai. Nah, karena ini bentuknya soal cerita, silahkan dikerjakan dengan ditanya, diketahui, dan dijawab. Oke. Nah, evaluasi pembelajaran 4 juga silahkan dikerjakan. Oke. Kita lihat ya, di sini 8 lebih 80 menit ya. 80 menit itu lebih dari 60.
Karena lebih dari 60 berarti kita simpan. 800 ditambah 80 menit. Ditambah 80 menit. Nah, berarti di sini 0800 ditambah, karena 80 menit itu lebih dari 60, berarti kita tuliskan di sini 60 menit ditambah berapa sisanya? Sisanya 80 kita kurangkan 60, sisanya berapa? 20. Berarti kita tuliskan di sini 20 menit. 20 menit dari mana? 80 dikurangkan 60, sisanya 20, tuliskan di sini ya. Nah, 0800. Nah, karena dia 60 menit itu sama dengan 1 jam, kita tuliskan di sini ditambah 20 menit. Nah, jadi berapa? Jam 08 ditambah 1 jam. Jam 8 ditambah 1 jam itu jam 9. 09 titik. Sisanya berapa menit? Oh, sisanya 20 menit. Berarti jam 9 lebih 20. Tulisannya seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di pembelajaran 5 ini ada teks. Silahkan kalian baca materinya. Kalian baca teks bacaannya. Nah, terus jawablah pertanyaan yang ada di bawah. Kalian temukan kata pentingnya. Nah, cara menemukannya nanti ada di teks eksplorasi materi. Jadi kalian baca sendiri ya. Nah, materi PPKN di bawahnya perilaku penghematan energi. Kalau tadi kalian sudah membaca materi menghargai energi yang dikeluarkan orang lain, kalau sekarang ada perilaku penghematan energi. Nah, perilakunya ada yang dicontohkan di nomor di halaman 42. Berikut contoh perilaku menghemat energi. 1. Mematikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, kalian nanti baca sendiri ya. Untuk ayo kerjakan ini tidak perlu kalian kerjakan ya, tidak perlu dikerjakan. Nah, materi yang selanjutnya kegiatan paling lama dan paling sebentar. Oke. Di sini ada tabel kegiatan mulai, selesai dan lamanya. Menyiapkan sarapan dimulai jam 05.45, selesainya jam 6.15. Lamanya 30 menit. Nah, bagaimana cara mencari waktu lamanya ini? Caranya sama dengan ini. Waktu lama, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, berarti waktu jam 6.15 dikurangi 5.45. Caranya seperti apa? Bu Alif contohkan. Oke, caranya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan mulai itu pukul 05.45. Selesainya pukul 06.15. Nah, lamanya berapa? Waktu lama masih ada. Waktu lama sama dengan waktu selesai kurangi waktu mulai. Waktu selesainya jam berapa? 06.15 dikurangi waktu mulainya 05.45. Kita buat bersusun. 06.15 dikurangi 05.45 menit dikurangkan. Nah, kita lihat 15 apakah bisa dikurangkan dengan 45? Tidak ya, 15 menit tidak bisa dikurangkan 45 menit karena 15 menitnya ini lebih kecil. Caranya bagaimana? Kita menggunakan sistem pinjam. Siapa yang dipinjam? Angka yang ada di depannya. 6 jam ini kita pinjam 1, berarti sisanya berapa? 5 ya. Nah, karena ini jam dan di sini menit, kita meminjam 1 jam. Kita rubah ke menit. Berapa berarti? 60. Kita jumlahkan dulu di sini. 60 ditambah 15, 75. Berarti ini 75 ya. Karena kita meminjamnya 1 jam, dirubahkan menit. 60.
60 ditambah 15, 75. Yang dikurangkan yang mana? Yang sudah kita jumlahkan. Karena kita tadi sudah meminjam 1 jam, hasilnya 75, ini kita kurangkan. 5 dikurangi 5, 0. 7 dikurangi 4, 3. Ini 5, dan di sini 5. 5 dikurangi 5, 0. Berarti 30 menit. Berarti lamanya 30 menit. Nah, 30 menit sama ya. Lamanya 30 menit ya. Bu Alif tadi hanya mencontohkan cara mencari ini. Ada di sini. Oke, seperti itu caranya. Nah, nanti kalian silahkan kalau kalian mau latihan silahkan. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kita bandingkan. Kegiatan mana yang membutuhkan waktu paling lama? Yang mana? Oh, ternyata setelah kita lihat tidur malam. Tidur malam ini membutuhkan waktu 7 jam 30 menit. Sedangkan yang lainnya nggak ada yang 7 jam. Adanya 30 menit, 25 menit, 1 jam ya. Nah, berarti yang paling lama adalah tidur malam, yaitu 7 jam 30 menit. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan yang paling sebentar yang mana? Oh, perjalanan ke sekolah berapa? 25 menit. Oke, begitu ya, Nak. Nah, silakan nanti kalian yang ini tidak perlu dikerjakan ya, aktivitas siswa ini yang ini tidak perlu dikerjakan. Silakan kalian langsung kerjakan evaluasi pembelajaran 5. Evaluasi pembelajaran 5. Oke? Nah, untuk pembelajaran 6 karena kita ini langsung cepat ya. Kalian belajar pembelajaran 4, 5 dan 6. Oke. Nah, yang pembelajaran 6 ini menyusun informasi tentang perubahan energi. Ada di halaman 44 ya, dalam bentuk rangkuman. Oke, yang di sini kemarin karena kalian sudah mengerjakan ini, yang alat rumah tangga yang ada di kalian beserta dengan perubahan energinya, berarti yang ini tidak perlu dikerjakan ya, karena kemarin sudah mengerjakan. Ini tidak perlu dikerjakan. Tapi kalian tetap baca teks eksplorasi materinya. Selanjutnya, eksplorasi materi PPKN. Hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Semua orang itu berhak memanfaatkan energi. Namun hak itu juga harus disesuaikan dengan kewajiban yang harus kalian lakukan ya. Karena hak itu diperoleh ketika kalian melaksanakan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, ketika kalian melakukan kewajiban, nanti kalian akan mendapatkan hak kalian. Misalkan ketika kamu belajar, kewajiban kamu belajar, hak kalian apa? Mendapatkan nilai, seperti itu. Harus berjalan seimbang, tidak boleh kalian menikmati haknya tapi tidak melaksanakan kewajiban. Itu tidak boleh ya. Nah, berikut hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Haknya yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja. Hak itu yang kalian peroleh ya. Kalian itu peroleh, kalian bisa memanfaatkan sumber energi di mana saja. Contohnya sumber energi matahari, kalian bisa nikmati di mana saja tanpa membayar. Yang kedua, terpenuhinya segala kebutuhan akan energi. Kalian membutuhkan apa saja akan terpenuhi. Misalkan kalian ingin hiburan, oh ada energi listrik, bisa untuk menyalakan televisi. Yang ketiga, mendapatkan tarif membayar energi yang wajar. Jadi misalkan tarif ini biasanya per bulan ya. Jadi tarifnya itu sesuai dengan penggunaan energi listrik kamu. Jadi kalau kamu hanya menonton TV, tidak ada penggunaan listrik yang lain, biasanya harganya akan lebih murah. Tapi kalau kalian penggunaan energi listriknya contohnya menyalakan TV, ada kulkas, ada AC, ada rice cooker, itu biasanya akan lebih mahal. Nah, itu haknya adalah mendapatkan tarif pembayaran energi yang wajar. Yang selanjutnya terhindar dari kelangkaan energi ya. Kelangkaan itu kehabisan ya, habisnya energi. Kalian akan terhindar dari itu. Sedangkan kewajiban kalian apa? 1. Mengelola energi secara bijak. Maksudnya ketika tidak digunakan silahkan dimatikan. Yang kedua, memanfaatkan energi sesuai dengan kebutuhan. Sama, sesuai kebutuhan kalian. Misalkan kalian mau setrika, ya setrikanya jangan setiap hari. Ya, jangan setiap hari. Karena kalau setrikanya setiap hari, itu akan lebih boros.
Yang ketiga, tidak membuang-buang energi secara percuma. Misalkan energi air. Kalian lupa atau memang sengaja tidak mematikan keran air, airnya sampai tumpah-tumpah, banyak yang tumpah. Nah, itu sangat tidak bagus ya. Itu tidak berarti kalian tidak melaksanakan kewajiban kalau seperti itu. Yang keempat, membayar tarif penggunaan energi tepat waktu. Nah, ketika tadi hak kalian itu mendapat tarif membayar energi, kertasnya itu berarti kewajiban kalian adalah membayarnya secara tepat waktu. Nah, di sini ada rubrik karakter. Rubrik karakter ini wajib kalian kerjakan. Di sini sudah ada contohnya menggunakan energi listrik. Yang pertama, membayar rekening listrik tepat waktu, mematikan peralatan listrik selesai digunakan. Nah, yang kedua ini hak kalian ini silahkan dicari ya. Silahkan dicari. Kalian kerjakan, silahkan dicari. Boleh diskusi dengan orang tua kalian. Oke, itu yang PPKN. Selanjutnya materi mengerjakan soal cerita tentang lama kegiatan. Nah, ini soal cerita ya tentang waktu lama kegiatan. Tadi sudah ada contohnya lama kegiatan. Nah, di sini ada contoh lagi. Ya, ini tadi ditulis ya. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 04.30 sampai pukul 05.00. Berarti pagi ya. Adapun hari Senin, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 04 sampai pukul 04.45. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus mencari satu-satu. Di sini ada contohnya, lama menyalakan mesin air pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu pukul 4.30 sampai pukul 5. Berarti kalian kurangkan. Dikurangkannya bagaimana? Cari waktu selesai dikurangi waktu lama. Berarti jam 5.00 dikurangkan 4.30. Oke, kita hitung ya. Tadi hari apa? Minggu. Minggu itu penggunaannya dari jam 04.30 sampai 05.00. Nah, kita cari waktu lamanya. Waktu lama 05.00 dikurangkan 04.30. Kita kurangkan ya, karena waktu lama itu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, waktu selesai jam 5, waktu mulainya jam 4.30. Kita kurangkan 00 dikurangi 30 menit. Bisa? Tidak. Kita kita pakai sistem pinjam 1 jam di depan. Ini jam ya, berarti kalau kita pinjam ini sisa berapa? 4. Karena kita minjemnya itu 1 jam, sedangkan ini di menit, berarti jam itu kita rubah ke menit. Berapa? 1 jam itu berapa menit? 60. Kita jumlahkan 0 ditambah 0, 6 tambah 6, 60. Nah, ini yang kita kurangkan. 60 dikurangi 30 berapa? 30 menit. Yang ini 4 kurangi 4, 0, 0. Hanya 30 menit ya. Berarti benar ya, sudah benar ya. Ini 30 menit hari Minggu. Dan kamu cari lama menyalakan mesin pada hari Senin. Caranya sama, hari Senin tadi 04.45 dikurangkan dengan 04.00. Lamanya 45 menit. Nah, kalian kerjakan dengan dituliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Wajib ya, ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, selanjutnya ini kalian kerjakan ayo berlatih halaman 46 ya. 46 ayo berlatih matematika. Oke, itu saja tugasnya. Bu Alif ulangi lagi tugasnya kalian dari pembelajaran 4. Pembelajaran 4 itu kalian tuliskan ayo berlatih 39 ini. Tulislah beberapa contoh pekerjaan. Berikut barang atau jasa yang dihasilkan, kemudian tulis energi apa saja yang dikeluarkan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya tadi adalah bengkel, motor, itu menghasilkan jasa, energi apa yang dikeluarkan, yaitu usaha untuk memperbaiki motor. Kewajiban kita adalah membayar sesuai dengan biaya yang ditentukan ya, atau membayar jasanya, boleh. Selanjutnya yang ayo berlatih halaman 40 matematika ya.
dan evaluasi pembelajaran 4 ini. Terus satu lagi yang ini tidak perlu dikerjakan, yang ini nak, tidak perlu dikerjakan yang ini. Yang ini Bu Alif nggak perlu dikerjakan ya. Jadi pembelajaran 4 halaman 39 ayo berlatih, dan ayo berlatih matematika halaman 40 evaluasi pembelajaran. Yang ini tidak perlu, tadi kan boleh bilang dikerjakan tapi tidak karena terlalu banyak ya ternyata tugasnya, jadi ini tidak perlu. Tapi yang ini dikerjakan. Ani menyalakan lampu pada siang hari, apakah ini berperilaku? Ini dikerjakan ya. Lalu evaluasi pembelajaran 5 ini juga, dan yang ini, dan terakhir ini matematika ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tugas kalian ya. Semangat mengerjakan ya nak. Jangan lupa tetap belajar. Sekian dari Bu Alif, semangat kalian, selamat mengerjakan, semoga hasilnya memuaskan ya. Sekian dari Bu Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.